Suatu hari, Sultan Harun ar-Rasyid sedang pusing. Bukan karena urusan kerajaan, tapi karena Abu Nawas lagi-lagi menghilang dari istana setelah membuat ulah minggu lalu. Sultan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekaligus kasih hukuman kecil. Sultan memanggil pengawal lalu berkata dengan tegas, "Bawa Abu Nawas ke hadapanku. Aku punya tugas yang mustahil dia selesaikan." Beberapa jam kemudian, Abu Nawas dibawa ke istana. Dengan wajah polosnya yang khas, dia berkata, "Wahai Baginda, apalagi cobaan untuk hamba yang sudah hina ini?" Sultan tersenyum tipis. "Abu Nawas, aku ingin kau membawa ke sini seluruh kebohongan terbesar di dunia." Ingat satu saja yang paling besar. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum nakal. Abu Nawas pulang ke rumah dengan pikiran berkecamuk. Kebohongan terbesar di dunia? Kalau aku asal bawa berita bohong, itu biasa. Aku harus buat Sultan kaget. Dia berkeliling pasar, mendatangi para pedagang, mendengar cerita-cerita aneh. Tapi semua terlalu biasa. Hingga suatu malam, Abu Nawas memutuskan untuk tidak mencari kebohongan, tapi menciptakannya sendiri. Keesokan harinya, dia kembali ke istana sambil menenteng kantong kain sederhana. Sultan yang penasaran langsung bertanya, "Mana kebohongan terbesarmu?" Abu Nawas membungkuk hormat, membuka kantongnya, lalu berkata dengan yakin, "Baginda, di dalam kantong ini ada seekor kuda yang bisa terbang, tapi hanya mau terbang di bawah tanah." Sultan langsung mengerutkan dahi. "Itu tidak masuk akal." Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Betul, Baginda. Dan karena tidak masuk akal, itulah kebohongan terbesar yang pernah ada." Sultan tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar membuatku percaya sejenak bahwa kantongmu menyimpan sesuatu yang luar biasa. Tapi pada akhirnya, semua cuma tipuan kata-kata." Abu Nawas menjawab santai, "Begitulah kebohongan, Baginda. Ia selalu dibungkus rapi, sampai orang percaya, padahal isinya kosong." Nah, teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kebohongan itu seringkali tampak meyakinkan karena dibungkus kata-kata indah. Tugas kita adalah tidak cepat percaya, apalagi kalau isinya belum kita lihat sendiri. Kebohongan terbesar bukan hanya soal dusta besar, tapi soal bagaimana kita membiarkan diri tertipu. Itulah kisah Abu Nawas hari ini. Lucu, nyeleneh, tapi penuh pelajaran. Kalau kamu suka dan mau dengar kisah Abu Nawas lainnya yang tak kalah gokil dan penuh hikmah, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar kisah Abu Nawas mana yang mau kalian dengar selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.